cara cepat untuk mengetahui dinamo ini sudah rusak atau masih normal ya guys. Nah, dari bentuk dinamo ini umumnya fungsinya sama ya, namun secara pabrikan itu untuk lilitan ya terutama ini bisa berbeda-beda ya, tapi intinya ini sama ya. Jadi fungsinya untuk mengolah listrik menjadi daya putar atau kekuatan putar menggunakan beberapa besi dan lilitan ya. Di sini langsung saja guys ya. Oke kawan, jadi di sini kita lanjut ukur ya menggunakan multimeter. Cek dulu nih probe ini ya, bentar ya. Oke mantap, ini ada ya nyala. Nah ini dari blender lama. Di sini ada beberapa bagian. Nah diantaranya ada kumparan atau lilitan email ya. Ini untuk stator. Nah ini untuk luarnya ya, stator. Kemudian untuk rotor yang ada di dalam yang bisa muter nih, dia ada as rotor nih guys, dan akan diberikan tegangan ke kepalanya nih, sini di dalam ya, kelihatan ya. Jadi tegangan disambungkan atau disalurkan lewat arang nih, ada semacam shot atau per lamun kurang namanya. Tadi dia ya per. Nah rata-rata mesin blender atau dinamo blender nyata, nah jadi Sunda nya nyata sering kerusakan terjadi itu di bagian kawat. Nah di bagian kawat, kemudian di switch atau saklar ya, bagian saklar. Nah kita bisa melihat dulu di bagian secara fisik ya, kita lihat ini kawatnya kalau kebakar biasanya gosong, hangus. Untuk stator dulu ada dua bagian, kita bisa periksa dulu ya. Ini dilihat dari fisik memang aman. Untuk statornya kita lihat juga. Oke, sigana ya aman, pokoknya mah aman dina kumparan dina kawat mah. Cuma kalau kita belum mengukur secara teknis, ini bisa kita katakan ya pertengahan we guys. Jadi can pugu rusak, can pugu halus gitu dan can diukur gitu, di can dicek nya. Akhirnya cuang cek, cara ngeceknya di dia kan kawat dari stator ke rotor ini di seri guys ya. Nah ini dua kabel ya masuk ke saklar, ke switch, dan untuk listrik ini masuk dari sini, AC 220 volt masuk ke sini, disaklarkan oleh ini. Dan setelah kita telusuri, salah satu dari kabel listrik ini masuk ke bagian rotor, ke dalam satu nih lewat per, ada arangnya di dalam yang hitam. Satu lagi masuk ke stator ya, masuk ke stator yang ada di sini, yang di depan ya ini nih. Kemudian disalurkan lagi nih ke stator yang kedua. Nah dari stator yang kedua masuk ke ini, ke rotor di sini. Jadi sistemnya ini seri guys ya, sistem seri. Nah bagaimana cara mengeceknya untuk bisa mengetahui statornya normal, rotornya normal? Kita cek bebas ya, kalian mau cek stator dulu atau rotor dulu. Di sini saya mau cek rotor dulu guys ya. Kita ukur dengan X1 karena bisa jarum naik atau ada indikator LED nya nyala. Kita cek di bagian ini yang ada. Nah ini ke rotor, ini menyala ya, berarti kawat normal ya.
kawat normal ya, bisa dilihat ya lebih dekat. Nah ini nyala bentar hese. Oke lah guys, saya wing nyekelan anak lah, yang penting udah hurung gitu ya, berapa mahanya kita mereka ciri iya orang mah kaciri alat ukur guys. Nah iya hurung guys, nyalanya barusan ditempelkan ke sini tuh kan, merah ada. Nah ini berarti normal untuk rotor. Di bagian ini juga ya, penghubung dari arang ke ini, nah ke kepala rotornya berarti aman ya, gak ada konslet. Biasanya ini kalau konslet ada hitam, terus ketika kita cek dengan multimeter ini nggak bakalan ada, tapi ini ada ya. Masuk ke stator guys, meter gating masuk stator lah. Nah iya stator 2. Bagaimana ngecek stator? Nah yang tadi di seri kan ada nih, nah kabel yang putih ini sistem seri, yang kabel ini menghubungkan ke stator yang kedua sini ya. Kita bisa cek secara langsung nih probe-nya, kita tempel ke stator, ke salah satu kabel stator, dan kita cari. Nah ini ujung kabel stator ya, jadi keduanya stator itu di seri guys ya. Nah itu ada guys ya, ini merah jarumnya naik, berarti di stator nggak ada kendala ya, jadi masih nyambung kawatnya tuh, masih nyambung guys. Berarti stator masih normal. Yuk mah biasanya lamun lama tuh dipakai ya, lama gak dipakai, gak digunakan, terkadang di as rotor itu berkarat. Kalian bisa bersihkan atau bisa teteskan minyak goreng ke sini, itu udah cukup ya. Ada dua bagian, as bawah atas, kalian pakai minyak goreng ya. Kemudian kalau misalkan tetap ya tidak mau berputar, padahal untuk stator dan rotornya normal, itu biasanya di switch atau di kabel ya, di saklar kabelnya periksa lagi, barangkali ada yang putus. Kalau di switch biasanya itu agak berkusam atau korosi di bagian stop kontaknya, cerekan anak bisa dibongkar atau diganti kalau mau simple. Oke ya gitu aja dari saya untuk review, bukan review ini mah ini naonnya, masukkan ke tutorial cara pengecekan dinamo naon ya, dinamo blender guys ya. Jadi dinamo blender teh banyak pisan jenisnya, dan sekarang saya dapat sampel yang kayak gini nih, berarti ini normal ya. Berarti ada kemungkinan kalau masih gak hidup ketika dilisik dicolok itu bisa dari kabel atau dari saklarnya ya, karena setiap blender pasti punya saklar. Oke, mungkin kayak gitu aja ya.